Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama hibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV, yang mana insya Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 November 2023. Seperti biasanya, Ana Bobi Abu Khalid membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabik LC Hafidhallahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Ahmad Sabik LC Hafidhallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwasanya program ini adalah program interaktif. Anda dapat langsung mengirimkan pertanyaan Anda atau langsung bertanya via nomor interaktif kami di nomor 0812-5952-1312, atau Anda ingin mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312, atau Anda yang saat ini menyaksikan live streaming kami di YouTube maupun di Facebook, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Atau Anda yang saat ini menyaksikan di aplikasi Android Anda, di Al-Furqan TV Official, atau mungkin Hijrah Apps, atau mungkin aplikasi dari Intek UTV, silahkan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp kami di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312. Baik, kita akan memulai untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Kita mulai, Ustaz, ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya tentang status pekerjaan saya. Jadi saya bekerja di bidang jasa pembuatan aplikasi, Ustadz. Dan perusahaan saya bekerja sama dengan vendor, tapi vendor tersebut ternyata menawarkan aplikasi ke perusahaan fintech atau financial teknologi. Yang saya tanyakan, bagaimana status pekerjaan saya, Ustadz? Perlu diketahui, saat fintech itu ada yang adalah financial teknologi, ada yang seperti aplikasi pemesan jasa ojek, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang mendukung pinjaman online, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd.
Ikhwani wa akhwati fiddin azanillahu wa yakum, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis konsultasi keluarga muslim. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi hukum asal pekerjaan itu halal, ya. Yang ditanyakan tadi kan masalah pekerjaan yang berkaitan dengan bergerak di bidang jasa. Mau bergerak di bidang jual beli, mau bergerak di bidang jasa, mau bergerak di bidang apa, hukum asal pekerjaan itu adalah halal. Jadi kata kaidah para ulama, al-aslu fil asya al-hil, al-aslu fil adat al-hil, hukum asal segala sesuatu itu adalah halal selagi tidak ada dalil yang mengarah kepada larangan atau pengharaman, atau jadi pengharaman. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pekerjaan itu mesti berkaitan dengan orang lain. Semua pekerjaan itu mesti berkaitan dengan orang lain. Lah, tatkala sebuah pekerjaan itu berkaitan dengan orang lain, tatkala pekerjaan itu berkaitan dengan orang lain, maka kaitannya itu, transaksi yang dilakukan itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, transaksi itu jelas digunakan untuk sesuatu yang halal. Jual beras, dan orang yang beli beras itu untuk makan di rumahnya. Jual pakaian, orang yang beli pakaian itu misalkan untuk untuk berpakaian gitu ya. Kita punya toko disewakan, disewakan, kemudian yang nyewa itu ya digunakan untuk jual beli apalah gitu yang halal. Kita punya sesuatu kemudian dipinjam tenaga kita, barang kita dan macam-macam untuk yang halal. Maka yang semacam ini sangat amat jelas. Maksudnya amat sangat jelas kehalalannya. Adapun yang kedua adalah kalau yang sedang transaksi dengan kita itu jelas-jelas akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Gambarannya adalah ada orang jual anggur. Lalu orang yang beli itu yakin 100% akan menggunakan anggur itu untuk produk miras. Yakinnya itu bisa jadi bisa jadi penjual itu tahu tanpa pembeli itu harus ngomong, atau bisa jadi pembeli itu terus terang ngomong kepada penjual bahwasanya dia mau beli ini untuk tujuan yang semacam itu. Atau kemudian kita punya toko, kemudian kita itu punya toko, kemudian ada orang nyewa. Jelas-jelas sewa misalkan toko itu mau dipakai untuk jual beli miras, mau dipakai untuk ini, mau dipakai untuk itu, yang jelas-jelas haram. Yang jenis ini, maka transaksi itu ikut menjadi haram karena masuk dalam keumuman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian itu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dari situ maka Rasulullah SAW itu mengatakan wala tabi'. Inilah Rasulullah SAW bai'al nabi liman ittakhadahu khamra. Rasulullah SAW melarang menjual anggur bagi orang yang akan menjadikan anggur itu sebagai komoditas atau sebagai bahan baku miras, khamr gitu ya. Itu yang kedua. Mau itu jual beli, mau itu jasa, mau itu apa gitu. Kalau ada orang kemudian kita tahu, jadi kita datang ke tempat kita, kemudian minta dibuatkan aplikasi, dan aplikasi itu jelas-jelas aplikasi haram, yang mau digunakan untuk sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Jadi bagi Anda untuk membuatkan. Contoh yang paling gampang itu adalah Anda penjual jasa, penjahit misalkan, penjahit. Anda itu seorang penjahit, kemudian datang kepada Anda seorang yang ingin dijahitkan satu kostum, yang kostum itu jelas-jelas haram, yang kostum itu jelas-jelas haram, entah apa lah gitu, pokoknya tidak mungkin pakaian itu dipakai kecuali untuk haram. Maka yang semacam itu, meskipun Anda penjahit yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan itu, tapi masuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, maka tidak boleh bagi Anda untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, tengah-tengah, ada unsur kehalalannya tapi juga bisa dipakai untuk sesuatu yang haram. Secara umum ini bisa dipakai untuk yang halal, tapi juga bisa dipakai untuk yang haram. Yang
semacam ini tidak mengapa. Jadi yang semacam ini tidak mengapa. Anda misalkan jual racun tikus. Racun tikus kan bisa untuk ngeracun tikus, tapi juga bisa untuk ngeracun orang. Anda jual HP, HP itu bisa untuk buka aplikasi, WA, Telegram, jadi untuk ini, untuk itu yang manfaat, tapi juga bisa untuk aplikasi-aplikasi yang haram untuk buka dengan WA yang tersebut. Dan segala sesuatunya yang semacam itu hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal kecuali kita yakin orang yang beli itu dipastikan untuk yang haram. Orang yang menggunakannya itu dipastikan untuk yang haram. Maka tatkala tadi dalam pertanyaannya itu berkaitan dengan fintech, berkaitan yang lain, masukkan dalam kaidah yang barusan Anda sebutkan. Masuk dalam bagian pertama kah, kedua kah, ataukah yang ketiga. Yang Anda lihat itu masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu hukum asal dari itu semua adalah halal, tapi itu juga bisa digunakan untuk aplikasi apa tadi? Ini pinjol, untuk ini, untuk itu kan penggunaan. Itu kan bisa digunakan untuk itu, tapi sebenarnya aplikasi itu bukan untuk itu. Aplikasi adalah untuk yang lainnya, tapi bisa digunakan untuk yang pinjol dan untuk yang lainnya tersebut, maka hukum asalnya itu adalah satu pekerjaan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami dari Al-Furqan TV Ustaz. Dari seorang akhwat Ustaz yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana sikap ana ketika meminta agar ana membantu saudara kandung dengan uang sejumlah 100 juta untuk keperluan pembelian rumah. Masalah dana ana siap Ustadz, namun hati belum siap. Belum siap untuk ikhlas memberikan uang tersebut kepada saudara ana. Ana hanya khawatir berdosa bila tidak memenuhi kemauan ibunya Ustadz. Ulang. Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap ana ketika ibu ana meminta agar ana membantu saudara kandung dengan uang sejumlah 100 juta untuk keperluan pembelian rumah? Akhwat ini yang tanya ya? Nah, Ustadz, akhwat. Ya. Masalah dana, ana siap, namun hati belum siap untuk ikhlas memberikan uang ke saudara tersebut. Ana hanya khawatir berdosa bila tidak memenuhi kemauan ibu, Ustadz. Bantu itu maksudnya hibah, ngasih? Iya, sepertinya iya belum jelas. Sepertinya ngasih itu. Sepertinya ngasih Ustaz. Taib, alhamdulillah. Jadi ya romantika kehidupan itu semacam itu ya, lahir dari rahim yang sama. Tapi kemudian dinasib oleh Allah itu berbeda. Yang anti ditakdirkan oleh Allah uang 100 juta itu ada. Yang saudara ditakdirkan oleh Allah mungkin nggak tahu. Karena dalam cerita itu nggak jelas. Saudara itu bisa jadi juga kaya tapi keinginannya lebih, jadi sehingga butuh uang 100 juta, bisa jadi dia itu orang miskin yang kemudian butuh dana segitu untuk kebutuhan pokok, bisa jadi juga itu adalah orang biasa, sebenarnya nggak wajib, tapi karena dia pintar ngerayu ibu sehingga terjadi yang semacam itu. Karena nggak diceritakan, maka saya akan jawab dengan jawaban umum. Cara umum ya ukhti, jadi apa ya? Kalau seseorang itu bersaudara, berkerabat, maka saling membantu, saling menguatkan, saling tolong menolong, itu adalah satu kebaikan di atas kebaikan. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi," bahwa Allah itu akan menolong seorang hamba tatkala seorang hamba itu menolong saudaranya, maksudnya menolong sesama muslim. Apabila dia itu muslim dengan muslim, maka yang punya hubungan kekerabatan, apalagi saudara kandung, maka itu lebih lagi, karena hubungannya bukan hanya sama saudara muslim, tapi juga saudara kerabat, maka akan lebih lagi. Makanya beliau SAW itu bersabda, jadi sedekah kepada kerabat itu sedekahun wasilah. Sedekah ya nyambung hubungan kekerabatan juga iya. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang harus dipahami dari titik itu. Yang kedua, kalau seorang itu sudah mandiri gitu ya, sudah mandiri, keluarga itu misalkan ya sudah berkeluarga semua, maka hukum asal
masing-masing itu punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Tidak ada kewajiban saudara kepada saudara. Yang ada itu adalah empati, yakni saling memberi hadiah, ben saling kuat, ben saling mencintai. Tapi kemudian kalau wajib, maka tidak, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Kondisi-kondisi khusus itu maksudnya adalah A dan B itu saudara. Kemudian B itu dalam kondisi yang sangat terdesak, yang dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, padahal dia itu sudah berusaha tapi nggak mampu. Gitu. Sudah berusaha, nggak ada gengsi, nggak ada kerja yang gengsi, pokoknya yang penting halal dia kerjakan. Tapi karena fisik, karena kondisi, sehingga dia nggak mampu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang untuk sekedar bisa makan, bukan makan yang mewah ya, sekedar untuk bisa makan, sekedar untuk ya ada tempat tinggal yang layak sebagai manusia gitu ya. Jadi kemudian saudaranya ada yang mampu dan lebih dari kebutuhan pokok dia, maka wajib sekedar memenuhi kewajiban di titik itu. Tapi kalau nggak di titik itu, maka ini tidak ada kewajiban. Kalau bilang wajib, maka itu tidak ada kewajiban. Nah, masalah yang ketiga sekarang dalam cerita anti tadi berkaitan dengan ibunda, berkaitan dengan ibu yang minta. Jadi permintaan orang tua itu ada dua kemungkinan ya, ya ukhti. Permintaan orang tua untuk orang tua sendiri. Permintaan yang kedua, permintaan orang tua untuk orang lain. Permintaan orang tua mengambil harta anak untuk kebutuhan orang tua itu hak orang tua. Jadi kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta bendamu milik orang tuamu. Jadi bahasa kasarane gitu gini. Jadi ada orang tua datang ke rumahnya antum, muli-muli itu nggak sepeda motor apa. Seandainya ini orang tua ekstrim ini, pulang-pulang kok bawa apa gitu, langsung ngomongnya, nah ini tak bawa ya gitu. Dan itu tidak memudaratkan anak, maka itu haknya orang tua. Karena Anda bisa sampai begini karena diramut oleh orang tua. Itu haknya orang tua. Rasulullah SAW bicara sampai pada bicara anta wa maluka li abik. Kamu dan bapakmu itu milik kamu dan bapakmu. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kan Rasulullah tahu sekali, orang tua nggak akan melakukan itu. Orang tua nggak akan melakukan itu kecuali terpaksa. Fitrahnya orang tua itu lebih baik dia itu berkorban demi anaknya. Fitrah itu orang tua. Semacam itu. Tatkala orang tua sampai melakukan itu berarti memang anaknya kurang ajar, orang tuanya sangat butuh. Orang tuanya itu sangat butuh. Jadi intinya sekarang permintaan orang tua kepada harta anak untuk kepentingan orang tua sendiri, untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan orang tua sendiri, maka itu kewajiban anak untuk memberi. Tidak ada hak bagi anak untuk menolak. Karena sabda Rasulullah SAW tadi, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Yang kedua sekarang, permintaan orang tua untuk orang lain. Dalam kasus yang ini, orang tua yang minta, tapi orang tuanya minta itu demi saudara tadi. Ya karena saudara itu pintar ngomong atau apa, kadang-kadang pintar ngopi, kan kadang-kadang sebagian orang tua itu kan dekat dengan sebagian orang, tidak dekat dengan sebagian yang lainnya. Kalau semacam itu, maka statusnya kembali ke nomor 2. Meskipun ibu yang ngomong, tapi karena ibu itu ngomong untuk orang lain, maka hukumnya adalah hukum saudara kepada saudara. Hukumnya saudara kepada yang saudara. Ini ya akhi, ini ya ukhti, kalau kita bahas dari sisi kajian fikih. Kalau kita bahas dari sisi kajian fikihnya. Jadi kapan itu menjadi satu kewajiban, kapan itu tidak menjadi sebuah tidak menjadi sebuah kewajiban. Anda ngomong ini karena Anda tadi ngomong secara uang Ustadz saya punya, tapi hati belum ikhlas. Jadi hati belum ikhlas. Makanya kalau dari sisi kajian fikih saya katakan nanti nggak punya kewajiban. Kalau kasus yang terjadi itu adalah bukan untuk sesuatu yang wajib, tapi anak nggak yakin kalau itu wajib. Kalau wajib ya paling hanya 50.000, 100.000 hanya untuk makan. Tapi ini berarti 100 juta. Itu untuk kelas-kelas bisnis itu. untuk bisnis, untuk upgrade rumah, bisa jadi malah untuk upgrade mobil, bisa jadi untuk ini, bisa jadi untuk
tingkat untuk ini dan macam-macam, bukan untuk kebutuhan yang pokok. Maka Anda pertegas kalau memang yang saya gambarkan ini adalah sesuai dengan fakta, maka tidak ada kewajiban nanti untuk memberi, meskipun uang ada. Jadi meskipun uang ada. Tapi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar tidak sampai retak persaudaraan, tidak sampai pecah ukhuwah karena masalah ini. Karena masalah ini. Maka membangun komunikasi dengan ibu, membangun komunikasi dengan saudara, membangun komunikasi dengan mereka yang bagus begitu. Jadi maka itu adalah yang terbaik agar tidak sampai pecah persaudaraan, retak persaudaraan gara-gara masalah yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita melanjutkan kembali Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312 atau yang tertera di layar kaca Anda di bawah ini, atau mungkin Anda yang saat ini menyaksikan via live streaming kami baik di Facebook maupun di YouTube untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi Ustaz, kita akan melanjutkan lagi dari pertanyaan dari Ummu Ikromullah dari Sulawesi Tenggara Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada suami istri setelah sekian tahun berumah tangga punya beberapa aset harta. Suaminya kerja di PNS, istrinya menjalankan usaha di rumah modal dari uang belanja dari suami. Hingga punya beberapa karyawan sampai di sini tidak ada pisah harta. Pada usia pernikahan ke-19 tahun, suami tersebut poligami siri tanpa diketahui istri pertama sebelumnya. Sekarang sudah diketahui Ustaz. Yang kami tanyakan, apakah istri kedua berhak atas pemakaian aset yang diperoleh sebelum poligami seperti mobil, rumah, dan lain sebagainya Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sekali lagi ana katakan ya. Pertama ya, Anda harus pertegas ya. Fatwa di majelis umum semacam ini saya terima dari satu sisi otomatis. Sisi yang bertanya, versi yang bertanya. Ini bukan satu keputusan, bukan satu hukum yang mengikat, karena ini bukan qadha. Ini bukan satu hukum qadha gitu. Karena kalau qadha berarti saya harus menerima dari pihak yang lainnya. Wajib untuk klarifikasi kasus. Ini hanya satu pertanyaan dari satu sisi dengan versi dia, dengan bahasa dia yang saya pahami menjadi bahasa semacam apa. Kemudian kita coba untuk bahas, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pembahasan tentang hukum fikih, halal haram, boleh apa tidak, hak apa tidak, dan macam-macam yang tadi dibahas, itu bukan satu-satunya tinjauan syar'i. Itu bukan satu-satunya tinjauan syariat. Betapa banyak masalah itu yang secara fikih halal, tapi tinjauan syariat tidak hanya itu. Gambaran gampangannya begini deh. Jadi kita semua tahu auratnya laki-laki dalam mazhab jumhur itu dari pusar, udel itu sebenarnya apa? Pusar ya? Pusar sampai lutut. Sampai lutut. Jadi kalau orang laki-laki itu pakai celana 3/4 dari mulai pusar nutup sampai lutut bawah dikit, maka itu telah menutup aurat. Seandainya ada orang dengan pakaian itu budal ning masjid terus sholat jamaah, itu sah. Secara fikih sah. Kalau kemudian dengan pakaian semacam itu kemudian budal taklim gitu ya sah gitu.
jalan-jalan ke pasar gitu ya sah. Gitu. Tapi kan coba antum melakukan itu, langsung viral, sesuk dianggap edan kalau masyarakat. Padahal nggak ada perbuatan haram yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah perbuatan halal tapi melanggar muru'ah. Muru'ah itu melanggar sesuatu yang membuat orang itu jatuh kewibawaannya. Ini jatuh muru'ahnya. Kalau dalam bahasa ilmu akhlak dan adab itu namanya khawarim al-muru'ah. Jadi penghilang, penghancur kewibawaan seseorang dipandang oleh orang lain. Lah, begitu juga dengan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Jadi masalah rumah tangga itu, kajian fikih itu salah satu sudut pandang di dalam memahami permasalahan. Tidak semua sudut pandang itu hanya dari sisi fikih. Kita coba petani, kita coba petakan masalah yang tadi dibahas oleh beliau. Ini zahir dari pertanyaan laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Zahir ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu. Istri pertama berarti? Kurang tahu, mungkin juga bukan, Ustaz. Kepo aja mungkin, Ustaz. Ala kulin. Jadi gambaran ceritanya tadi, suami PNS. Kemudian dia alhamdulillah uangnya cukup lah gitu ya. Sehingga tatkala memberikan belanja sama keluarga istrinya itu cukup. Zahir dari pertanyaannya itu lebih. Zahir dari pertanyaannya itu lebih. Atau mungkin karena istrinya itu orangnya hemat. Sehingga mungkin bagi suami itu ya belanja itu pas-pasan, tapi ternyata di tangan istrinya lebih. Yang penting ada lebih. Lebih itu kemudian dijadikan oleh sang istri modal untuk usaha. Lah, usaha itu kan cuma jalaran ya. Takdir rezeki itu kan di tangan sang pencipta. Kadang-kadang ya orang itu modalnya dikit, itu cepat berkembang. Kadang-kadang modalnya banyak, hancur rusak, itu dan macam-macamnya. Yang penting kemudian usaha istrinya berkembang, kemudian dari modal yang diberikan sang suami dari uang belanja tadi, kemudian suaminya zahirnya kalau PNS itu kan naik jabatan, naik begitu, sehingga 19 tahun mereka berumah tangga, kehidupan ekonominya mapan, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, dari gambaran itu. Kemudian biasalah penyakit, gak enak. Apa ya istilahnya ya? Banyak di antara orang yang tatkala kemudian merasa ekonominya sudah mapan dan macam-macam gitu, sehingga tergoda ya. Kemudian dia berpikir untuk nikah lagi dan macam-macamnya. Anak nggak mau bahas masalah pernikahannya yang dibahasakan oleh beliau tadi, ngomong-ngomong tiba-tiba yani beristri gitu aja dan sekarang diketahui oleh istrinya. Pertanyaannya sebenarnya lucu. Yaitu boleh nggak istri yang kedua memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sang suami dengan istri pertama. Titik jawabannya adalah aset yang pertama di 19 tahun pernikahan itu. Ada rumah, ada mobil, ada ini, itu milik siapa? Pertanyaan pokoknya adalah itu milik siapa? Milik suami? Tok? Karena suami yang PNS, yang kerja, bisa jadi kendaraan itu adalah dibeli oleh harta suami, ataukah milik istri tok dari hasil apa tadi? Kerja tadi, usaha, atau milik berdua? Zahirnya milik berdua. Karena dalam pertanyaan tadi, itu selama ini harta tercampur. Dan itu lumrahnya orang Indonesia, harta itu tercampur. Nggak pernah dipisahkan antara harta suami dengan harta istri. Hartanya itu tercampur, kemudian untuk beli ini, dan beli itu. Lah, jika harta itu tercampur, lalu beli rumah, lalu beli aset, lalu ini, lalu itu beli aset dan macam-macamnya, dengan harta campuran tadi, maka jelas-jelas di situ ada hak suami. Di dalam mobil itu ada hak suami, di dalam rumah itu ada hak suami. Kalau punya villa ya dalam villa itu ada hak suami. Punya motor ya dalam motor itu punya hak suami. Kalau memang semacam itu, maka suami berhak untuk menggunakannya. Ya nih,
Asalkan yang halal maksud saya. Kalau dia kepingin misalkan mobil yang dia miliki ingin untuk ngantar adiknya, ingin untuk bawa jalan-jalan sama teman-temannya, maka boleh toh. Kalau memang itu boleh, maka berarti menggunakannya untuk fasilitas istri yang kedua sah-sah aja secara hukum. Jadi sah-sah aja secara hukum. Jadi, secara hukum itu sah-sah saja. Karena di situ ada hak sang suami. Di situ itu jadi ada hak sang suami. Ini bukan masalah bela istri pertama dan kedua ya. Ini masalah kita bicara tentang hak. Sebenarnya jadi mobil dan fasilitas itu tuh haknya siapa? Kalau memang itu adalah haknya, ada hak suami di situ, maka sang suami berhak jadi untuk menggunakan itu untuk jadi istrinya yang kedua tanpa menzalimi istri yang pertama. Itu jelas itu Pak. Kata-kata saya ini tanpa dia itu menzalimi istri yang pertama. Jadi tidak harus benar-benar terpisah antara istri yang pertama dengan istri yang kedua. Seandainya dalam kasus semacam ini ya sudah kadung terjadi ya ukhti, sudah kadung terjadi, mau apa lagi? Mau apa lagi, sudah kadung terjadi, istri yani suami nikah lagi dan sudah kadung terjadi, maka ya sudahlah terima takdir ilahi, dicoba untuk legowo hati, dicoba untuk merelakan diri dan coba untuk hidup bersanding lah, yani supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk semuanya. Dicari hikmahnya, semoga dengan apa ya yang terjadi itu membawa kebaikan untuk keluarga yang baru ini, juga membawa kebaikan untuk keluarga yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya cukup bagus Ustaz, dari Umu Is di Rembang Ustaz. Beliau bertanya terkait dengan fatwa MUI tentang boikot Ustaz. Ustadz, apakah fatwa MUI tentang boikot berlaku mutlak haram Ustadz? Karena ada produk yang sudah sekian tahun kita pakai yang tidak bisa terganti dengan produk lain karena menyangkut kesehatan gigi. Apakah barang itu haram kami pakai Ustadz? Taib ya. Jadi apa ya? Semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita di MUI yang berusaha untuk membimbing umat lewat fatwa-fatwa mereka kepada apa yang membuat Allah ridha, membuat Rasulullah SAW ridha. Terkait dengan tragedi Palestina, tragedi Gaza. Sering anak katakan dalam majelis-majelis anak bahwa sudahlah, jangan bicara siapa yang mulai, siapa yang tidak mulai gitu ya. Kasus yang sekarang itu kaum muslimin di Gaza terzolimi oleh orang-orang Zionis, manusia-manusia durjana, orang-orang Yahudi. Kewajiban seorang muslim adalah membela, membantu saudaranya yang sedang terzalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi maupun yang menzalimi. Taib. Dan berbagai dalil yang lainnya. Dalam kasus ini, maka haram bagi seorang muslim untuk membantu orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis menzalimi saudara-saudara kita yang di Palestina. Haram. Dan kewajiban seorang muslim untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Gaza, yang sedang terzalimi. Membantu Zionis haram. Membantu sama muslim di Gaza wajib. Intisari fatwa MUI itu di sini. Intisari fatwa MUI itu di sini. Dan seandainya pun gak difatwakan, hukum itu sangat jelas. Hukum itu sangat jelas. Nah, pecahan dari fatwa inilah, dari hukum inilah yang kemudian yakni beliau-beliau mengatakan bahwa karena salah satu di antara yang mendukung kuat
mereka bisa melakukan yang semacam itu adalah karena ekonomi mereka yang kokoh. Yani karena ekonomi mereka yang kuat. Didukung oleh produk-produk mereka yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri-negeri Islam. Maka kita punya kewajiban untuk melemahkan kekuatan orang-orang Zionis dari berbagai sisi, dari semua sisi. Salah satunya adalah sisi ekonomi. Dari pemahaman inilah muncul boikot. Jadi pemboikotan itu keharamannya bukan pada zat barang. Ini barangnya halal, barangnya suci, barangnya bisa dipakai. Tapi dari sisi bahwasanya kalau kita beli produk ini, maka di situ ada nilai bantuan kepada orang-orang Zionis yang digunakan untuk mendolimi saudara-saudara kita yang ada di bumi Gaza. Maka dipahami, titik keharamannya ada di titik ta'awun, membantu mereka mendolimi saudara-saudara kita di Gaza. Mendolimi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Lah, dari sini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka Anda katakan. Jadi ini bukan masalah muamalah dengan orang kafir ya. Muamalah dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir gitu ya, berdagang, berusaha, kerjasama dengan orang-orang kafir, itu boleh-boleh aja, asalkan tidak ada nilai tadi. Tidak ada nilai bahwasanya itu dipastikan adalah untuk membantu orang-orang kafir itu dalam mendolimi orang-orang muslim. Jadi itu makna dari boikot. Oleh karena itu kita tidak bermasalah kalau kemudian tatkala kita jadi membeli produk dari sampai dari Rusia sekalipun, sampai dari Cina, sampai dari apa. Tatkala dalam kondisi ini mereka sedang tidak ada konfrontasi senjata dengan kita. Tapi sekarang kondisi adalah kondisi Zionis yang semacam itu, dan memang jadi mereka dipastikan selalu akan melakukan tindakan kejahatan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestina, kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Di situ letak permasalahan. Di situ letak permasalahan yang ada. Makanya berangkat dari situ, MUI itu mengatakan, menghimbau kepada kaum muslimin untuk tidak membeli menggunakan produk yang terafiliasi membantu tentara Zionis. Membantu tentara Zionis sebisa mungkin. Makanya untuk produk-produk yang memang bisa ada gantinya, sabun ini, ya gantilah sabun yang lain. Ini alat pembersih ini, gantilah alat pembersih yang lain. Pasta gigi ini, gantilah pasta gigi yang lain. Toh masih bisa. Adapun kalau kemudian tatkala fatwa itu keluar, tatkala kasus ini mencuat ke permukaan, qadarullah kok sudah beli, maka jangan dibuang. Wong sudah kadung dibeli dan barang itu halal, silakan dipakai. Nanti kalau sudah selesai dipakai, selesai digunakan, jangan kulaan lagi, maksudnya jangan beli lagi. Jangan ini beli lagi. Juga untuk produk-produk yang nggak ada penggantinya. Dan kalau kita tinggalkan itu madharat. Untuk produk yang tidak ada penggantinya. Tapi adakah? Anggaplah ada sekarang. Produk yang nggak ada penggantinya. Dan kalau kita tinggalkan produk itu akan madharat. Dengan gambaran yang antum sebutkan tadi, obat gigi. Pasta gigi gitu. Pasta gigi gitu ya. Pasta gigi yang itu selalu kita pakai kalau kalau nggak pakai produk itu kemudian akan madharat, giginya sakit. Pertanyaannya, benar nggak klaim itu? Jangan-jangan hanya karena wis nyaman dengan yang semacam itu akhirnya nggak mau untuk ganti ke lain produk. Tapi secara umum lah, kalau memang produk itu nggak tergantikan, ada penggantinya, tapi penggantinya itu memunculkan mafsadah, memunculkan madharat, bisa sakit, bisa ini, maka yang dalam kondisi semacam itu kita katakan hukum asalnya boleh. Jadi untuk interaksi dagang dengan orang-orang kafir. Tapi kalau kemudian masih ada penggantinya, ini maka membantu orang-orang Zionis dalam upaya mereka mendolimi saudara-saudara kita dengan cara apapun, termasuk diantaranya adalah dengan melariskan dagangannya,
maka itu sesuatu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bertanya pada program kami di malam hari ini melalui pesan WhatsApp Anda di nomor 081259521312, atau Anda yang saat ini menyaksikan live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan di program kita pada malam hari ini. Dan kabar baiknya, Al-Furqan TV dapat Anda saksikan melalui aplikasi Hijrah Apps di live streaming. Insya Allah tayangan-tayangan kita selama 24 jam akan kami siarkan di aplikasi tersebut. Baik, kita akan melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan yang selanjutnya yang masuk di redaksi kami, Ustadz, dari Ummu Al-Faruq di Surabaya, Ustadz. Beliau bertanya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, di sebelah rumahku ada pohon pepaya yang tumbuh secara liar, Ustadz. Pohon pepaya itu berada di belakang rumah dinas polisi yang kosong. Apakah kalau pohon itu berbuah, boleh tetangga dekatnya ambil buahnya, Ustadz ya? Jazakumullah khairan pencerahannya, Ustadz. Pertama ya, akhi, hukum asal tanah kalau milik seseorang, maka apapun yang di atas tanah itu milik orang tersebut. Dan tidak boleh bagi orang lain untuk memanfaatkan tanah tersebut kecuali dengan izin pemiliknya. Itu hukum asal. Kecuali dengan izin pemiliknya. Hukum asalnya itu semacam itu. Kecuali kalau ada uruf itu apa misalnya? Kebiasaan masyarakat bahwa yang semacam itu boleh memanfaatkan barang yang ada di atas tanah orang lain. Uruf masyarakat mengatakan itu boleh, maka hukumnya menjadi boleh. Gambarannya demikian. Anak punya kambing, anggaplah 5 ekor, 4 ekor. Kan butuh dicarikan rumput, ya karena cuma 4, cuma 5 ditaruh di kandang, nggak kemana-mana. Ya kalau sore gitu cari rumput, gitu. Cari rumput, 1 karung, 2 karung cukup insya Allah untuk makan sehari, makan 2 hari. Nah, tatkala cari rumput, itu di mana-mana orang cari rumput, nyabit rumput itu nggak mungkin kemudian tanya sendiri, dia ngelayap kemana-mana gitu cari rumput. Ya kadang-kadang di pematang sawahnya orang lain, kadang-kadang di tambaknya orang lain, kadang-kadang di ini, kadang-kadang di itu. Yang semacam itu bagaimana? Yang semacam itu boleh jika urf masyarakat menganggap yang semacam itu boleh dan tidak masuk pencurian. Jenis rumputnya bukan jenis rumput yang ditanam, bukan kayak rumput gajah. Jadi tempatnya juga bukan area terlarang, bukan dipagar, tapi ya galengan-galengan umum, pematang-pematang umum yang itu milik A, milik B, tapi sudah lumrahnya di masyarakat bahwasanya semacam itu, jadi boleh-boleh aja. Jadi hukum asalnya terlarang, kecuali kalau dibolehkan oleh pemilik secara tegas atau secara uruf yang semacam itu boleh. Jadi yang semacam itu, ini itu boleh. Gambarannya lain ya, misalkan kalau kita itu jalan-jalan, kemudian ada di pinggir jalan atau ada di pohon atau di pematang ini tambak milik A, ini tambak milik A, ini tambak milik A gitu ya. Di sini ada pematang, otomatis kan pematang ini juga miliknya si A. Ada pohon apa? Pohon keres, pohon doro gitu. Yang lumrahnya masyarakat setempat kalau hanya sekedar keres, hanya sekedar doro, dimanapun tumbuh ya monggo aja, silakan yang pergi, silakan yang datang untuk mengambilnya. Meskipun nggak ada izin, nggak ada apa, silakan untuk diambil. Ini kaidah dalam memahami masalah yang tadi. Lah, kasus yang tadi itu kan ada pekarangan. Pekarangan itu ikut komplek kepolisian. Qadarullah kosong. Qadarullah itu kosong. Nggak ada yang menempati, ada tumbuh pohon liar, kemudian boleh nggak kita untuk
mengambilnya. Nasihat ana, karena itu komplek kepolisian, izin aja ke Pak Polisi yang ada di depan itu. Enak kok ada Pak Polisinya itu kan. Pak, ini saya tangga sebelah di belakang. Itu di belakang komplek ini Pak, pas mepet tanah saya ada pohon liar berbuah. Tak ambil Pak ya kalau pas berbuah. Paling polisinya ngomong monggo. Yakin itu. Lah kalau sudah monggo semacam itu berarti dipastikan halal. Dipastikan halal karena berarti ada izin. Ada izin, terutama kalau yang ngasih izin itu komandan. Yang kedua, tapi kalau mau izin kok kayak enak kabeh gitu akhirnya langsung diambil, maka tergantung pada orf yang berlaku di masyarakat. Apakah kalau ada tanah tak bertuan dalam arti gak diramut ya. Dia ada pemilik tapi gak keramut. Misalkan ada tanah di Sarawak tapi pemiliknya orang Surabaya, pemiliknya orang Jakarta, pemiliknya orang mana gitu sehingga tanah itu gak keramut. Gak keramut, gak ada yang dibuat rumah enggak, dibuat toko enggak, ditanami enggak gitu. Pokoknya segitulah. Lalu ada orang, misalkan ya ada orang tetangganya misalkan punya inisiatif ditebangi, ditanami pohon, ditanami apa, kemudian berbuah, kemudian apa, boleh nggak dimanfaatkan? Kalau orf masyarakat mengatakan yang semacam itu boleh-boleh aja ya boleh. Dan Anda melihatnya secara umum yang semacam itu boleh, asalkan nanti pada waktu pemiliknya datang, waktunya misalkan kepingin untuk buat toko, kepingin untuk buat rumah, maka itu ya siap untuk dibersihkan, dibabat, dipotongi gitu yang semacam itu. Kalau memang sudah siap ya nggak apa-apa. Itu yang lahir bagi Anda dalam kasus itu. Karena ya secara umum kalau masyarakat kita yang semacam itu tuh nggak akan ada yang mempermasalahkan berkaitan dengan tumbuh liar kemudian di tanah yang tidak bertuan. Maksudnya tidak ada yang nembati, tidak ada yang keramut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang kebetulan masuk melalui kolom komentar di live YouTube kita Ustaz. Dari Bapak Hendy Supriyadi. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus saya lakukan apabila pekerjaan di salah satu pabrik yang terafiliasi dengan negara Yahudi, Israel atau Amerika Ustaz? Dengan kondisi seperti ini minta nasihatnya Ustaz. Mungkin beliau bekerja atau berhubungan dengan perusahaan tersebut. Jadi memang ada efek yang serba sulit secara kajian fikih tatkala kita menfatwakan boikot. Dan itu sudah kita bayangkan dari awal. Tatkala fatwa boikot itu dikeluarkan atau kami keluarkan gitu ya, dipastikan akan memunculkan efek. Salah satu di antara efeknya itu akan memudaratkan sebagian orang kaum muslimin. Secara otomatis bisa digambarkan lah, misalkan kalau ada seorang itu reseller salah satu produk dari perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Zionis. Begitu fatwa para ulama-ulama kita di MUI itu keluar, otomatis gak ada yang mau beli. Gitu. Kalau gak ada yang mau beli, perusahaannya gak bisa jual, resellernya juga gak dapat keuntungan, gitu. Gak dapat keuntungan, gak dapat apalah, gak dapat komisi atau gak dapat apa. Gitu. Nah, itu madharat yang sudah pasti dibayangkan tatkala fatwa itu keluar. Tapi ini sunatullah dalam hidup. Ini sunatullah dalam hidup. Tidak ada kebaikan murni sebagaimana tidak ada keburukan murni. Di situ ada kebaikan, maka di situ akan memunculkan mafsadah, kejelekan. Menimbangnya adalah mana yang lebih kuat antara keduanya. Mana yang lebih kuat antara keduanya. Dalam kasus semacam ini, maka fatwa boikot sangat kuat dari sisi kajian fikih. Meskipun diyakinkan akan ada yang termadaratkan dengan ini. 1-2 orang, beberapa kalangan,
mau nggak mau akan termudaratkan dengan ini. Lah, mungkin maksud diantaranya adalah jenengan yang bingung. Tatkala berada di perusahaan-perusahaan yang semacam itu, yang hukum asalnya kerja di situ halal. Gitu. Hukum asalnya pekerjaan di situ adalah pekerjaan di pabrik, misalkan pabrik produk alat-alat kebersihan atau apa, gitu kan hukum asalnya halal. Tapi kemudian dengan ini kita jadi bingung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk bertahan aja di situ. Jadi antum bertahan aja di situ karena kerja di situ hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal, bukan sesuatu yang haram. Tapi kalau kemudian hati-hati antum itu nggak serak, kepingin untuk keluar, kepingin untuk meninggalkan tempat itu karena ternyata di tempat itu adalah ini dan itu, maka ya monggo tanpa ada kewajiban, tanpa ada kewajiban. Kalau hukum asalnya boleh-boleh aja orang tetap bertahan yang kerja di tempat yang semacam itu. Ya hukum asal ya, hukum asal itu boleh-boleh aja dan tidak haram bagi orang untuk tetap bekerja di tempat yang semacam itu. Karena kalau dia keluar, mudaratnya malah numpuk. Hukum asal kerjanya halal. Dia kalau dapat gajinya juga halal, dan kalau keluar dalam bayangan belum ada dan macam-macamnya, meninggal sesuatu yang masih halal, kemudian dia keluar kemudian belum terbayangkan, maka mudaratnya malah ada. Anda tidak mengatakan bahwasanya ini nanti yakin pada takdir dari Allah. Kita nggak bahas takdir ini, kita bahas kajian fikih. Dan janjinya Rasulullah itu kan orang yang meninggalkan yang haram karena Allah. Ini kan bukan haram. Ini kan bukan haram, zatnya itu bukan haram. Pekerjaan dia zatnya itu bukan haram. Karena nasihat anak, kalau memang antum memiliki pekerjaan lain yang sudah jelas gitu, meskipun secara ekonomi mungkin lebih rendah dan sudah jelas, maka silahkan. Anda tidak katakan harus ya, silahkan kalau meninggalkan itu untuk ketenangan hati, jadi untuk ketentraman batin, untuk ketenangan hati. Tapi kemudian yang terjadi itu adalah dulu mempunyai gambaran dan macam-macam, maka bertahanlah jadi di tempat itu dan tidak ada masalah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin kita akan membacakan satu pertanyaan lagi Ustaz karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Taib Ustaz, dari Ibu Devi di Lamongan Ustaz, beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, Ana 5 bersaudara, kakak tertua Ana zolim sama adik-adiknya, akhirnya kami berempat memutuskan tidak bersilaturahmi. Selama ini kami mengalah, setiap ada apa-apa kami berusaha membantu. Apakah Ana dan saudara-saudara berdosa Ustaz kalau seperti ini ya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, sunatullah dalam hidup ya akhi, ya ukhti. Itu ada orang baik, itu ada orang buruk. Orang baik diuji oleh Allah dengan adanya orang yang buruk. Dan orang buruk diuji oleh Allah dengan karakternya yang buruk. Cerita antum tadi tentang masalah 5 bersaudara. Versi yang antum sampaikan, kakak pertama itu zalim, penangan, menzalimi adik-adiknya, selalu ngalah gitu. Lama-lama gak kuat gitu, akhirnya memutus hubungan. Apakah berdosa? Pertama, ya menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim. Inti dari silaturahim itu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik dengan kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dengan kita, itu bagus. Tapi itu gampang. Karena itu ada nilai balas budi. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang benar-benar nyambung kekerabatan itu bukan sekedar balas budi. Jadi al-wasilu man wasala man qata'ah, kata beliau. Orang yang nyambung kerabat itu adalah orang yang nyambung kerabat yang mutus hubungan dengan dia. Jadi karena kalau adik baik, kemudian kita berbuat baik kepadanya, itu namanya balas budi. Ada nuansa balas budi. Ini dia jelek, ya tak jelek. Ini dia baik, ya tak baik. Itu kan nuansanya nuansa balas budi. Baik sih sebenarnya kalau ada orang berbuat baik, kita berbuat baik, itu boleh-boleh aja. Dan itu benar.
Tetapi masalahnya adalah sekarang pada orang yang berbuat jelek, orang yang nggak baik sama kita. Itu di sisi yang pertama. Yang kedua, ketidakbaikan kakak pertama kepada antum itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketidakbaikan yang tidak memadharatkan. Ingat ya, ketidakbaikan yang tidak memadharatkan. Gak pernah sih kalau ngasih, gak pernah sih kalau main, gak pernah sih kalau bantu, gak pernah kalau apa gitu. Ya, tidak baiknya itu di level itu, dan antum sama sekali gak termadharatkan. Gak termadharatkan apa? Termadharatkan apa? Wong kakak hanya gak pernah bantu, hanya gak pernah sowan, hanya gak pernah main, hanya ini, hanya itu, yang semacam itu aja. Maka dalam kondisi itu kewajiban antum tetap berbuat baik sama dia. Antum yang mengunjungi, yang jenguk, yang apa, Ustaz gak kuat Ustaz, dia begini, dia begitu. Kuat dan gak kuat tergantung mindset, cara kita berpikir. Kalau kita menganggap menyambung kerabat itu adalah balas budi, ya gak akan kuat. Karena ternyata budinya gak terbalas. Tapi kalau antum menganggap menyambung hubungan kerabat itu adalah tugas saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan tugas oleh Allah, kewajiban oleh Allah untuk menyambung kerabatku, dan saya akan mendapatkan pahala dengan ini, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka itu terasa ringan. Dia mau balik berbuat baik, dia mau balik berbuat jelek, dia mau nggak ngupris, itu gak urusanku. Urusanku menjalankan perintah Allah. Itu. Nah, mindset berpikir semacam ini, itu sangat membuat orang itu lapang dada di dalam menghadapi hidup. Antum punya tonggo itu ya perhatian plus karo tonggo ini. Jadi, tapi kemudian antum sadar berbuat baik sama tetangga itu adalah kemuliaan yang sangat besar. Maka antum selalu itu, karena sebenarnya itu adalah jalanku menuju ke surga. Jalanku menuju ke surga. Itu yang pertama. Jika kezaliman dia, jika ketidakbaikannya kakak pertama itu adalah ketidakbaikan yang sifatnya tidak sampai termadharatkan. Adik-adiknya itu tidak sampai termadharatkan. Yang kedua, tapi kalau perbuatan tidak baiknya kakak itu adalah memadharatkan siapa? Memadharatkan adik. Jadi yang menguasai harta waris, kemudian ini, kemudian pokoknya termadharatkan lah. Jelas-jelas adik-adiknya termadharatkan. Maka dalam kondisi semacam itu, kalau kemudian adik-adik itu sampai nuntut, sampai bales, sampai nuntut gitu ya, dan macam-macamnya, maka itu hak mereka. Hak antum untuk melakukan itu. Misalkan kalau warisannya direbut semuanya, hak adik-adiknya untuk nuntut. Jadi menuntut hak. Kalau jadi bahasa kita ngalah dan ngalah itu ya boleh, tapi bukan solusi. Tapi bukan solusi. Kalau ternyata memang itu adalah ada hak yang terebut, ada hak yang tertolimi. Nah, sekarang kasusnya itu apa dulu? Ini kan bahasa umum dari pertanyaannya. Tinggal sekarang kasusnya itu apa? Yang dilakukan oleh kakak pertama itu sekelas apa sehingga kita mensikapinya itu kayak apa? Tapi meskipun nasihat anak, adik-adik tetap berusaha lah untuk berbuat baik sama dia. Semoga dengan kebaikan tatkala kita dijeleki itu membawa berbaliknya sikap. Dalam bahasa Al-Quran, fatfa billati hiya ahsan. Fa'idalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan yang baik. Jadi bisa jadi yang antara kamu dengan dia itu adalah ada permusuhan yang kuat. Jadi tiba-tiba saja menjadi teman yang sangat dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Masya Allah, jawaban tersebut merupakan sekaligus pertanyaan terakhir yang kami bacakan di pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan terkhusus kepada Ustaz Sunnah Ahmad Sabiq hafizahullah taala yang telah memberikan nasihat dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di malam hari ini, dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada yang telah menyimak program kita dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Kami mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bacakan di pertemuan kita yang akan datang. Baik, demikian program konsultasi syar'i Al-Furqan TV pada malam hari ini. Segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas, kami mohon izin undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.